Shalom, selamat pagi, teman kita berbagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kayak pada saat pagi hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa berada bersama-sama untuk menyaksikan dan untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini juga kita mengucapkan selamat Paskah dan juga kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah melalui kebangkitan Tuhan Yesus kita makin dimenangkan dalam segalanya. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersantai dulu sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita puji Tuhan Yesus, Engkau yang baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau katakan bahwa Yesus Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Semua kita senang semua kita bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu Tuhan. Pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
Yesus, amin, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita mau katakan penyembah, kita mau katakan ku mau memujimu Yesus, amin Yesus, amin. Dengan sungguh-sungguh kita katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kita mau katakan sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, amin. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak, kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak, amin, amin, haleluya Yesus. Pujian sebab kau layak, amin, amin, haleluya Yesus Tuhan. Ku agungkan aku, sebab kau layak, amin, amin, haleluya Yesus. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak, amin, amin, amin. Terima pujian, sebab kau yang layak, amin, haleluya Tuhan. Engkaulah kami Bapa yang layak menerima pujian kami Bapa. Sebab kau yang layak Tuhan, yang layak dilakukan dan ditinggikan Tuhan Yesus. Yesus, Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Amin, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya ya Bapa. Kami Tuhan akan bersyukur kepadamu Bapa atas hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah memimpin kami, menyertai kami Bapa. Sepanjang hari Tuhan Engkau memimpin kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat bersekutu lagi kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Bapa, biarlah Tuhan kami rindu Tuhan menaikkan pujian kami kepadamu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang melayakkan pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Bapa atas segala yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau juga memimpin Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang kami sembah, kami tinggikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir Bapa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kita yang mau diberkati, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Semua bersuka cita bagi hari ini. Tetap bangkit berdiri ya. Dan tetap bangkit berdiri, kita mau merayakan kemenangan kita, bahwa Allah kita sudah hari Jumat kemarin sudah mati di kayu salib. Lalu ia bangkit pada hari ketiga. Itu menjadi tanda kemenangan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau katakan bangkit serukan nama Yesus. Amin, haleluya Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Nama katakan, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah, mulialah
Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami melalui puji-pujian. Tambah-tambahkan selalu hikmat yang daripada Tuhan. Tiba saatnya kami satukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, sehingga melalui setiap firman yang kami dengar membawa setiap kehidupan kami untuk lebih lagi di dalam Tuhan, untuk lebih lagi kami mengasihi akan Engkau. Dan kami terima berkat firman-Mu pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah pada saat ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita pada saat pagi hari ini untuk beribadah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Di sana kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-10 saya akan bacakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk di dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu, kalau kita sudah membaca ayat ini, saya yakin dan percaya sudah tidak asing lagi buat kita. Tetapi pada saat ini kita merenungkan, ya, bagaimana kita merenungkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Mungkin kalau dikatakan sudah berulang kali kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, tetapi apakah kita cuma merayakan saja di dalam hidup kita, tetapi kita tidak merasakan apa-apa? Tetapi pada saat ini kita dapat merenungkan pengalaman-pengalaman yang kita rasakan, ya. Kalau dikatakan pengalaman-pengalaman yang menyedihkan yang kita alami, atau juga ketika kita ditinggalkan orang-orang yang mengasihi kita, mungkin sahabat, orang tua, atau siapapun, atau juga kalau dikatakan di sini murid-murid ditinggalkan, dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi pada saat ini kita melihat melalui kuasa kebangkitan Yesus. Di dalam ayat pertama dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap,
pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi ketika Maria Magdalena merupakan salah satu, kalau dikatakan Maria Magdalena ini adalah salah satu perempuan yang disembuhkan oleh Tuhan. Kalau dikatakan juga dia pernah mengalami situasi yang tidak kalau dikatakan tidak enak di dalam hidupnya, kerasukan setan. Tetapi kita melihat ketika Tuhan memulihkan, maka dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan di dalam hidupnya. Bukan karena dia bisa melakukan itu semua, tetapi dia merasakan pertolongan yang daripada Tuhan itu ada di dalam hidup Maria Magdalena. Sehingga kalau dikatakan dia selalu ada, dia yang pertama ya ada di kubur pada waktu itu. Sehingga kita membaca di dalam ayatnya yang pertama, Maria Magdalena ke kubur. Tetapi apa yang terjadi ketika Maria pergi ke kubur? Maka kubur itu sudah tidak ada siapa-siapa. Kalau nggak dikatakan tidak ada Yesus, cuman ada kain kafan yang ada. Dan kita melihat di sini juga bagaimana murid-murid yang lain, mereka juga berlari-lari. Berarti ada satu usaha di dalam hidup mereka. Karena apa? Simon Petrus, Yohanes, mereka juga cepat-cepat, ya, kalau dikatakan cepat-cepat, ada satu keinginan, benar, karena di dalam kehidupan Yesus sebelum dia mati dikatakan bahwa dia akan bangkit. Banyak orang meragukan ketika dikatakan Yesus akan bangkit. Baik kalau kita tahu juga bagaimana imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ketika dia menjebloskan Yesus atau mencari, kalau dikatakan mencari kesalahan daripada Yesus dengan banyak cara, ya, dengan banyak cara mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus, tetapi belum tiba waktunya. Tetapi ketika waktu itu tiba, kalau dikatakan, karena dituliskan di dalam Alkitab dikatakan bila waktunya tiba. Jadi kalau waktunya tiba, semuanya itu juga tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Walaupun mungkin secara manusia itu Tuhan Yesus tidak bersalah, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa, tetapi dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Dia mau menguduskan setiap kehidupan kita yang percaya kepada dia. Jadi hidup kita harus percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, ya. Kehidupan kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena apa, saudaraku? Mungkin seringkali kita merayakan, ya, Yesus sudah bangkit, tetapi kehidupan kita jauh dari kebangkitan itu. Kehidupan kita masih di dunia yang lama. Tetapi ketika kehidupan kita berjumpa dengan Yesus, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Perubahan-perubahan itu juga harus kita responi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Seperti murid-murid, dia mau berjumpa dengan Tuhan, berarti ada sesuatu hal yang dia harus lakukan. Bukannya kalau dikatakan ya biasa-biasa saja, mungkin tidak sedikit cuek. Kalau di hari-hari ini mungkin acuh tak acuh. Saya tahu Yesus akan bangkit, biasa-biasa aja, biasa. Tetapi kehidupan kita di hari-hari ini, Tuhan membawa setiap hidup kita. Biarlah kuasa kebangkitan itu selalu ada di dalam hidup kita setiap hari, membawa kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita jauh daripada Tuhan, maka kita menjadi lemah. Ketika kita jauh daripada Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ketika kita ada, sebagaimana kita ada karena Tuhan yang mengasihi engkau dan saya. Kalau kita merasakan kasih Tuhan ada di dalam hidup kita, saya tidak percaya kita tidak
tetapi hidup yang kita miliki kita persembahkan kepada Tuhan karena Dia baik, sungguh baik di dalam hidup kita. Jadi saudara yang kekasih, marilah kita dapat menyikapi akan kuasa kebangkitan yang daripada Tuhan. Ketika kuasa kebangkitan itu ada di dalam hidup kita, seperti Maria Magdalena serta murid-murid yang lain, dia mengalami satu perubahan. Oh, dikatakan di sini dia mengalami sesuatu yang mungkin secara manusia itu tidak mungkin, tetapi kita melihat dia mengalami, sehingga dia juga mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dia menjadi pengikut Kristus. Kalau kita melihat juga bagaimana murid-murid Tuhan, ketika kalau dikatakan murid-murid Tuhan ini, ketika dia ada, dia mau bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam setiap pelayanan dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika ada persoalan datang, ketika Yesus mau disalib, tidak sedikit mereka undur satu persatu. Mereka jauh, ya. Dan kita melihat di sini juga saudaraku, ayat yang kedua dikatakan, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ini berbicara daripada Yohanes, ya, murid yang dikasihi, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Mungkin pada waktu itu dalam situasi yang kalau dikatakan ada rasa takut, ya, yang mencekam, karena kalau kita tahu, kalau kita baca di dalam Matius dikatakan bahwa kuburannya juga dijaga, jadi tidak sembarang, ya. Ketika mungkin kalau dikatakan kuburan itu setelah Yesus dikubur sudah selesai, tetapi ketika Yesus mati, ya, ketika dia tersalib, kalau tergantung di kayu salib sehingga dikatakan Yusuf dari Arimatea dia menurunkan daripada mayat Yesus, dia minta kepada Pilatus untuk supaya mayatnya dia rempah-rempai dan dikafani, sehingga kalau dikatakan dia juga menguburkannya, sehingga kalau dikatakan prajurit atau serdadu yang ada itu dia menjaga, atau kuburan itu dijaga. Jadi kalau dikatakan tidak sembarangan, karena orang takut, ya, bukan karena takut apa, tetapi takut perkataan Yesus itu nyata di dalam hidup mereka, sehingga kalau dikatakan kubur itu dijaga, sehingga terjadilah kabar-kabar bahwa mayatnya Yesus diambil murid-muridnya. Tetapi pada kenyataan Yesus memang bangkit. Kalau Yesus bangkit, dia menjangkau semua orang. Kalau dikatakan dia tidak menjangkau sedikit orang, tetapi semua orang, orang-orang yang berdosa, dari kalangan atas, bawah, tengah, semuanya Tuhan menjangkau ketika mereka membuka hati mereka kepada Tuhan. Jadi kuasa kebangkitan itu membawa perubahan bagi setiap kehidupan, khususnya murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya mereka takut, ya, pasti takut, ya. Ketika mereka menghadapi segala sesuatu dengan ketakutan, maka mereka pun, kalau kita melihat salah satu muridnya yaitu Petrus, ketika diperhadapkan pada saat ditanya, dia juga memiliki rasa takut. Karena takut apa? Karena takut ditangkap juga. Tetapi kita melihat di sini ketika Petrus menyadari akan kesalahannya, seperti Yudas, dia menjual Yesus, ya. Dia menjual Yesus, atau dikatakan dia juga mengkhianati Yesus. Dia orang yang terdekat, paling dekat, tetapi Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di sini begitu berat yang dihadapi, tetapi kita melihat Tuhan tetap ada dengan kuasanya. Tuhan tetap ada dengan kasih-Nya. Tuhan tetap ada dengan kemuliaan-Nya. Sehingga di sini kita melihat bahwa murid-muridnya berusaha untuk datang ke kubur itu. Sehingga kalau kita melihat di sini, Petrus, Yohanes, Maria Magdalena juga mereka datang ke kubur itu. Sehingga
kita melihat di sini saudara-saudara yang kekasih bahwa mereka mau berjumpa dengan Tuhan. Tetapi pada saat mereka mau berjumpa dengan Yesus, mereka tidak berjumpa karena Yesus sudah bangkit. Nah, kebangkitan yang ini membawa perubahan bagi setiap kehidupan kita. Yang pertama kita melihat juga saudaraku di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19, saya akan bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika kuasa kebangkitan itu ada, ya kalau dikatakan ketika Yesus sudah bangkit, Yesus menjumpai murid-muridnya. Pada waktu itu murid-muridnya sedang berkumpul di satu tempat, kalau dikatakan berkumpul bersama-sama murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ada mungkin dalam situasi ketakutan karena kalau dikatakan pintu terkunci, karena mereka takut dengan orang-orang mungkin yang kalau dikatakan serdadu-serdadu orang-orang pada waktu itu, sehingga mereka berkumpul. Nah, ketika mereka berkumpul di sini, mereka berbicara tentang Yesus bahwa Tuhan sudah bangkit. Ya, ketika Tuhan sudah bangkit, diceritakan, saya yakin dan percaya mereka melihat, ya, karena mereka adalah saksi hidup. Mereka melihat kubur itu kosong, sehingga kalau dikatakan disampaikan dari mulut ke mulut, sehingga dikatakan Yesus sudah bangkit. Ketika Yesus sudah bangkit, mereka berusaha untuk berkumpul. Kalau dikatakan di sini, mereka berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, berbicara satu dengan yang lain. Sehingga dikatakan juga di sini, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ya, Yesus datang berjumpa dengan mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus datang di dalam setiap kehidupan mereka yang tadinya murid-muridnya tercerai-berai, kalau dikatakan satu dengan yang lain mungkin terpisah, tetapi melalui kuasa kebangkitan mereka bersama-sama sehati, ya, bersama-sama berbicara bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa perkataan Tuhan itu benar, ya, perkataan Yesus benar bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga. Karena apa? Mereka takut bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mereka menyadari bahwa benar kuasa Tuhan itu ada. Yesus bangkit, sehingga Yesus berjumpa dengan mereka ketika mereka berkumpul. Di dalam perkumpulan yang ada, dalam persekutuan mereka bersatu. Yang tadinya mungkin kalau tidak di tempat-tempat yang terpisah, tetapi ketika mereka bersatu berkumpul, Tuhan ada. Tuhan hadir, ya, bersama-sama mereka. Kalau dikatakan di dalam ayat 19 ini, saudaraku, dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Tuhan membawa damai bagi semua orang yang dalam ketakutan, dalam situasi yang tidak nyaman buat mereka, ketakutan yang mencekam. Karena saya yakin dan percaya orang-orang pada saat Yesus mati, ya, kalau dikatakan sebelum dia mati, dia diolok-olok, disesat, diludahi, di mukanya ditampar. Orang yang tidak bersalah menjadi seperti orang yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita melihat di sini, ketika mereka berkumpul bersama-sama, Tuhan hadir. Nah, kehadiran Yesus membawa damai sejahtera buat murid-muridnya. Jadi kuasa kebangkitannya itu nyata ketika mereka berkumpul bersama-sama, Tuhan hadir bersama-sama mereka. Dan saya yakin dan percaya setiap kehidupan kita yang memperingati akan kebangkitan Tuhan, bukan hanya sekedar kita memperingati, tetapi kita merenungkan akan setiap kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita merenungkan kasih Tuhan, ya, kalau kita membaca firman Tuhan, menyimaknya dengan baik-baik, kita bisa, kalau dikatakan hati kita bisa hancur hati, ya. Kalau dikatakan kita juga bisa menangis, ya, dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Mungkin kita pada waktu itu tidak bersama-sama dengan Yesus, dengan kejadian-kejadian pada saat Yesus
mati, ya, diolok-olok, tidak. Tetapi ketika kita membaca, kita menyikapinya dengan baik dan kita merenungkannya, maka kita bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Begitu berat, tetapi karena apa? Karena Dia mau menebus saya dan saudara, sehingga kita memiliki satu kehidupan, keselamatan yang daripada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ketika kuasa kebangkitan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, ya, bahwa kesedihan itu memang pasti ada. Ketika Yesus mati, orang-orang yang terdekatnya pasti menangis, pasti sedih. Karena apa? Dia udah bersama-sama dengan Yesus di dalam pelayanan-pelayanannya, ya, waktu-waktunya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ketika mereka sudah berjumpa dengan Tuhan, ada sukacita yang meluap di dalam hidup mereka. Sehingga kalau dikatakan hidup mereka dipenuhi dengan sukacita, seseorang kalau dipenuhi dengan sukacita pasti terpancar di wajah-wajahnya. Nggak mungkin orang bersukacita dengan muka pepaya, tetapi mereka berseri-seri, sukacita lepas, ya, bebannya terlepas, sehingga setiap hal-hal yang membebani hidupnya menjadi ringan. Karena dikatakan yang pertama, Tuhan hadir, ya, ketika Tuhan hadir di situ maka kuasanya terjadi. Yang kedua, bersukacita, karena Tuhan hadir maka sukacita itu ada di dalam kehidupan murid-muridnya. Sukacita itu kita bisa dapatkan ketika kita ada dengan Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan. Mungkin persekutuan kita ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman, ketika kita, kalau dikatakan memuji Tuhan, Tuhan hadir. Jadi kita dapat melakukan itu semuanya. Dimanapun kita berada, kita bisa. Ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, maka kuasa Tuhan juga hadir, memberikan sukacita di dalam hidup kita. Jadi saudara yang kekasih, marilah setiap kehidupan kita yang ada, kita selalu merasakan akan kasih Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus tetap percaya. Nah, percaya ini harus selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, memberikan selalu kemampuan buat kita, saudaraku. Yang ketiga, kita melihat di sini di dalam ayatnya yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Yang ketiga, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Dia yang selalu memberikan kemampuan buat kita. Dan kita baca juga di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-8 dikatakan, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Jadi percaya itu harus ada di dalam hidup kita, ya. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah di dalam setiap apa yang kita lakukan, kita perbuat, kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan buat kita, amat terlebih ke penghiburan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, biarlah melalui kuasa kebangkitan Kristus membawa setiap kehidupan kita untuk selalu bersekutu kepada Tuhan. Dan kita bersuka cita yang ketika kita tetap percaya kepada Dia. Karena percaya sungguh-sungguh memberikan kekuatan buat kita. Amin. Dan selanjutnya kita akan berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas pimpinan-Mu bagi kami. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar pada saat ini membawa setiap kehidupan kami, pengiringan kami
lebih lagi di dalam Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu membawa hidup kami, membawa perubahan hidup kami, bawa kasih-Mu memperbaharui setiap hati kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Ampuni akan salah dan dosa kami, dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah kuasa-Mu memberkati setiap mereka yang memberi, maupun yang belum sempat memberi. Biarlah kuasa-Mu melawat atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan memegang korban persembahan kita. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, sekarang telah tiba. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita memperingati hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan bagi setiap kita orang-orang percaya. Kita menang dalam berbagai hal, dalam banyak hal, percaya bahwa kebangkitan Yesus ada kuasa yang besar, sehingga kebangkitan Yesus itu pasti mendapatkan dampak di dalam hidup kita, dan kita juga berdampak bagi orang lain. Puji Tuhan. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani kita pada hari ini, dan sebagai pengumuman bagi semua sidang jemaat nanti mungkin kebaktian minggu kita tidak bisa bertemu. Saya tidak tahu sampai berapa lama, tapi selalu kita berdoa biarlah semua ada dalam campur tangan Tuhan, dan nanti mungkin ada kita bisa mengadakan persekutuan pada hari Rabu dan hari Jumat lewat Zoom. Nanti para semua teman-teman pelayan nanti dipersiapkan jemaat yang ada di rumah, sehingga mendownload aplikasi Zoom supaya kita bisa sharing, ya, paling tidak setengah jam aja, mungkin nggak usah lama-lama supaya kuotanya kita nggak banyak terpakai, ya. Kalau yang banyak kuota nggak apa-apa, lama-lama gitu, ya. Ya, jadi nanti mungkin kita akan, supaya lebih enak kita sharing hal-hal seperti ini, kita harus banyak sharing, dan kemudian kita akan doa gitu, ya. Itu aja. Dan terima kasih buat anak-anak Tuhan yang sudah memberi persembahan, dan kita akan tamatkan ibadah kita pada hari ini. Mari saya ajak kita semua dalam sikap doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup. Allah kami adalah Allah yang hidup selama-lamanya,
itu sebabnya kami bersyukur, sebab juga ketika Engkau memberikan kami hidup, kami juga akan memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bisa beribadah, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, baik lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan, biarlah firman Tuhan itu juga akan tertanam di dalam hati kami masing-masing. Biar Roh Kudus terus akan bekerja dalam hidup kami, supaya kami lebih mengerti akan kebenaran-Mu, dan kebenaran itu akan terus menghidupi di dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada kami mencerminkan kebenaran Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang sedang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami terus berdoa buat semua umat-umat Tuhan, mereka ada dalam keadaan penyertaan perlindungan Tuhan, dan kami percaya mereka tetap sehat, tetap semangat, sehingga tetap kami juga bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Kami bersyukur karena kami tahu kami sudah memiliki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami yang saat ini hidup dalam mungkin penuh ketakutan, hidup penuh dengan kecemasan dan sebagainya, dan mungkin semuanya terganggu, baik pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Tapi kami berdoa, Tuhan kuatkan kami semua, kuatkan bangsa ini, pemerintah kami yang selalu siap siaga menangani. Tuhan berikan mereka kemampuan, berikan hikmat dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Tuhan Yesus, bersama juga kabinet yang ada. Kami doakan Tuhan tolong mereka, berikan selalu mereka kesepahaman, berikan mereka kesehatian dalam benar-benar menangani hal yang begitu menakutkan ini. Tuhan, kami berdoa, kami percaya apa yang terjadi, virus yang sedang merajalela, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang Tuhan Yesus Allah kami yang Maha Kuasa, dan kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan juga terjadi bagi bangsa kami. Tolong tenaga-tenaga medis, para dokter, perawat, dan relawan yang sedang Tuhan menghadapi semua ini di garis depan. Tuhan berikan mereka perlindungan dari Tuhan, supaya dapat juga menolong banyak orang. Mereka yang sudah ada di rumah sakit, mungkin ada di rumah-rumah mereka masing-masing yang terpapar, kami berdoa Tuhan kuatkan mereka supaya mereka tetap semangat menghadapi ini. Dan kami percaya ketika kami semangat, ketika kami gembira, maka itu adalah obat yang manjur yang dapat mengalahkan semua penyakit dalam hidup kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pakai juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, Engkau yang mencukupi segala kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami mengakhiri ibadah pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, terima, bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang yang sempurna dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, dan Tuhan kami, dan persekutuan, penyertaan, penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus akan terus menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur akhir ibadah ini. Amin.